Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yaitu di pembinaan karakter, yang mana setiap hari Senin Bapak Ibu guru secara bergantian untuk bisa memberikan tausiah kepada anak-anakku semua yang ada di rumah. Dan alhamdulillah pada kesempatan Senin kali ini, yaitu bersama Pak Mas Huri, ya, dimana pada kesempatan kali ini Pak Mas Huri ingin menyampaikan terkait dengan pentingnya kita itu menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat sepanjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung sampai detik ini. Karena di tengah wabah COVID-19 ini, kita semua, anak-anakku semua yang ada di rumah beserta keluarga senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang telah beliau contohkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya, baik itu secara langsung di rumah maupun tidak langsung, misalnya dengan menitipkan di lembaga pendidikan, misalnya di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang. Sesuai dengan perintah Allah kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu itu bagaikan cahaya dan pelita di malam yang gelap. Seseorang tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dengan adanya cahaya dan pelita. Demikian pula, seseorang tidak akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk jika mereka tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menuntut ilmu bukan hanya tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan di dalam Al-Quran maupun juga dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat tersebut
tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sekarang, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, maka akan tertinggal oleh zaman. Oleh karena itu, proses belajar tidak berhenti ketika kita studi pendidikan. Menuntut ilmu juga tidak hanya di bangku sekolah dan perkuliahan. Bukan hanya saat muda, bahkan hingga sudah tua pun tetap menuntut ilmu sampai ajal menjemput. Apalagi kita tahu sekarang ini masa pandemi COVID-19, yang mana anak-anak dituntut untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dengan baik. Karena itu, seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami hakikat Islam itu sendiri dan tanpa mengamalkannya. Pernyataan keislamannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, tentu membutuhkan ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, seperti perintah menuntut ilmu, yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 51, yang kurang lebih artinya, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai gambaran, kita tentu akan meluangkan waktu untuk sholat. Ketika waktunya sudah tiba, walaupun misalnya kita sedang bekerja, pekerjaan kita masih banyak, kita akan tetap berusaha meninggalkan aktivitas itu dan segera mengerjakan sholat. Maka begitu pun terhadap ilmu. Sesibuk apapun kita harus terus menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis kajian, mengikuti majelis-majelis ilmu, membaca buku-buku keagamaan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Tentu sangat banyak keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya, pada kesempatan terbatas ini kami sampaikan bahwa dengan ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Juga ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun seseorang telah meninggal.
seperti disebutkan dalam hadis, yang artinya jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan-keutamaan lainnya tentang ilmu tentu masih banyak lagi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di dalam menuntut ilmu kita tidak boleh sembarangan. Ada adab yang harus kita lalui atau yang harus kita lakukan untuk atau di dalam menuntut ilmu. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang dia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu sebagai berikut: ta'allamul adab qabla an ta'allamul ilm. Artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan tersebut dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Nah, anak-anak sekalian, ada pun beberapa adab yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lalu yang kedua, adab di dalam menuntut ilmu, yaitu selalu berdoa saat menuntut ilmu. Karena anak-anak sekalian, di dalam menuntut ilmu, kita berupaya bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sedang kita pelajari. Dari yang tidak tahu, kemudian akan menjadi tahu, tentu dengan kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kita kemudahan di dalam kita memahami apa yang kita pelajari. Oleh karena itu, saya berharap walaupun sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak semua belajar di rumah, jangan lupa setiap saat menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, entah itu melalui video pembelajaran atau ketika mendapatkan file materi, silakan anak-anak untuk selalu senantiasa berdoa terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, adab di dalam menuntut ilmu, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Sekali lagi, walaupun belajar dari rumah atau belajar di rumah,
Janganlah kebanyakan main. Ketika waktunya belajar, ayo anak-anak untuk belajar. Kenapa? Agar kalian mendapatkan barokah di dalam menuntut ilmu, walaupun belajarnya di rumah. Lalu yang keempat adalah jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid, seperti di bawah ini. La yata'allamul ilma mustahil wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kelima, adab di dalam menuntut ilmu adalah menyimak guru pada saat kalian menuntut ilmu. Tentu kalau belajar dari rumah, menyimak guru yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh memperhatikan tugas ataupun materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu melalui file materi ataupun melalui video pembelajaran. Anak-anak sekalian, sekali lagi betapa pentingnya kita itu menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan kita menuntut ilmu. Tapi ingat, kita juga harus memahami bagaimana adab di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Masuri sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Sekali lagi, segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan itu hadirnya dari saya pribadi. Saya berpesan anak-anak tetap serius di dalam belajar, walaupun sekali lagi belajarnya di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dan anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian, pembinaan karakter dan sedikit tausiah yang bisa Pak Masuri sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah Pak Masuri sampaikan. Sekali lagi, saya berdoa mudah-mudahan anak-anak sekalian di rumah dan juga keluarga besar di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon agar Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Malang ini semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Pak Masuri sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.